Oke, setelah kemarin kita membahas dan juga berbincang terkait membaca dan juga hubungannya dengan hal-hal lain, dan juga kemarin malam ya kita juga sudah membahas terkait para pengagum yang katanya pecinta akal sehat ala Rocky Gerung. Dan pada kesempatan kali ini bolehlah kita bertanya hal-hal lain, yaitu terkait implementasi atau hasil dari membaca. Bagaimana sih cara kita mengetahui seseorang yang memiliki kemampuan membaca? Apakah kemampuan membacanya rendah atau tinggi? Tergantung dari bagaimananya sih. Yap, jika Anda punya pertanyaan seperti itu, maka selamat datang di channel Pusat Lumbung, di mana setiap pertanyaan yang Anda berikan akan terjawab di sini. Oke teman-teman, selamat karena Anda sudah mau bertanya dan juga bertanya. Ketika kita kemarin membincang dan juga membahas terkait literasi dan juga membaca buku, tentunya kita perlu menanyakan apa sih manfaat dari membaca itu. Lantas juga kita perlu menanyakan bagaimana cara kita mengetahui kalau orang itu paham apa yang ia baca. Dan ini sangat-sangat perlu ditanyakan. Jadi, ketika kita berbicara perihal buku dan juga buku, maka yang perlu kita tanyakan bagaimana cara menuliskan buku tersebut. Tentunya mereka sebagai penulis pasti juga akan membaca terlebih dahulu, tidak ujuk-ujuk menulis. Nah, di sini mari kita bahas, yaitu bagaimana cara kita mengukur kemampuan seseorang membaca buku dari kemampuan membacanya. Yang pertama, ketika kita ingin mengetahui bagaimana cara orang tersebut mendapatkan hasil dari membacanya, yaitu dari bagaimana cara berargumentasinya. Yang kedua, dari cara bagaimana sudut pandangnya atau bagaimana cara dia memandang suatu realitas. Yang ketiga, itu tergantung dari bagaimana cara dia menulis. Yang keempat, tergantung dari bagaimana cara dia memverifikasi suatu opini atau suatu informasi. 4 hal ini bisa kita cek. Ketika Anda hanya mengecek dari bagaimana kemampuan berargumentasinya atau berbicaranya, kebanyakan orang memang hanya mengambil poin-poin yang tidak dalam saja, hanya mengambil poin di mana ketika dia berbicara, dia dapat menampilkan suatu catatan atau kutipan dari perkataan seseorang, sehingga dia menyatakan bahwa berdasarkan buku ini atau berdasarkan ahli ini, hal yang saya katakan itu benar. Dan ini adalah tingkatan yang pertama, adalah tingkatan mengutip. Jadi kemampuannya hanya mengutip saja, membaca, mengutip quote, dan itu disampaikan kembali. Yang kedua adalah dari bagaimana sudut pandangnya. Ketika kita berbicara mengenai sudut pandang, adalah terkait bagaimana dia menerjemahkan, yaitu pandangan-pandangan dari ahli atau penulis yang sudah dia baca. Jadi ketika dia selesai membaca, lantas dia dihadapkan dengan suatu realitas, pasti dia akan memunculkan beberapa pandangan-pandangan. Di sini Anda juga bisa melihat. Jadi ketika dia hanya membahas dari salah satu sudut pandang saja, atau berdasarkan pengalaman saya, atau jawaban berdasarkan pengalaman saya, atau menurut saya, bagi saya itu begini. Nah, itu bisa jadi karena dia tidak punya pandangan lain. Jadi tingkatan yang pertama adalah tingkatan mengutip saja. Tingkatan yang kedua adalah bagaimana cara dia menerjemahkan pikirannya atau hasil bacaannya. Yang ketiga adalah kemampuan menulis. Ketika Anda ingin tahu kemampuan seseorang saat dia membaca atau hasil dari membacanya adalah dari kemampuan menulisnya. Ketika seseorang tidak mampu menuliskan apa yang dia bacakan atau mengkaitkan informasi-informasi atau pendapat-pendapat yang dapat menjadi sebuah tulisan yang terstruktur dan sistematis, yang nantinya mudah dibaca dan menyampaikan informasi yang padat dan juga jelas. Paham kan? Terlalu panjang sah. Mudahnya adalah bagaimana cara dia menghubungkan pikirannya dengan pikiran dari penulis-penulis yang sudah dia baca karya tulisnya. Dan ini adalah merupakan dari ciri khas seseorang yang sudah bisa disebutkan sebagai seorang yang advance, tapi tidak bisa digeneralisir. Kita juga perlu melihat dari bagaimana kualitas kepenulisannya.
Apakah dia hanya menulis sesuai dengan apa yang dia katakan bagus, atau dia menulis mampu menerjemahkan pemikiran-pemikiran dari penulis yang dia baca, atau mampu menyusun tulisan yang berdasarkan dari berbagai macam referensi yang nantinya itu sangat baik untuk dibaca lagi, sangat baik untuk menjadi informasi baru bagi pembaca yang lain. Paham? Jadi kita tidak bisa menggeneralisir melalui kemampuan menulisnya tadi. Ya mungkin kalau kita ingin mengetahui bagaimana kemampuan membacanya itu bagus atau tidak, ya berdasarkan dari menulis itu bisa kita cek. Yang pertama dari bagaimana hasil karya tulisnya, bagus atau tidak. Bagaimana cara dia menyusun kerangka berpikirnya, bagus atau tidak. Kalau bagus berarti dia memiliki hasil bacaan yang bagus, dia memiliki pemahaman yang dalam terkait apa yang dia baca. Lalu yang terakhir adalah terkait bagaimana dia memvalidasi suatu informasi. Validasi atau verifikasi ini menurut saya memang hal yang terakhir, karena ini adalah kemampuan yang dikumpulkan dari 3 poin tadi, yaitu dari kemampuan berargumentasi, kemampuan bagaimana dia memahami suatu realitas atau sudut pandangnya, dan yang ketiga adalah kemampuan menulisnya. Jadi ketika ada suatu informasi, dia akan mencari argumen di mana itu bisa jadi menentangnya atau sesuai dengan argumen itu. Argumen ini benar atau tidak, dia melakukan verifikasi. Yang kedua, dia menyusun sudut pandangnya atau menggunakan sudut pandangnya yang dia miliki dengan melihat, oh ada suatu celah dari pandangan ini atau argumentasi yang disampaikan oleh orang ini, sehingga dia memverifikasi bahwa terdapat beberapa kesalahan, atau dia memberikan sebuah support, dukungan bahwa tulisan ini benar karena dia menggunakan referensi yang bagus, menggunakan karya tulis ilmiah, citasinya bagus dan lain-lain. Dan yang terakhir dari bagaimana cara dia menulis, apakah dia menulis sendiri atau menggunakan AI. Kan tentu sekarang menggunakan AI gampang, cuma tinggal klik tema ini, tuliskan saya sebuah tema ini, biar agak pinter dikit gitu pakai AI. Oke, terima kasih. Nanti kita akan bahas yang lain karena sekarang sudah adzan. Nanti kita bahas yang lain ya. Besok malam lah kita bahas terkait hal-hal yang lain. Goodbye dan siapkan pertanyaan untuk besok.